tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Istrinya kerja pontang-panting. Dia enak-enakan di rumah dengan alibi beribadah. Kalau udah ada tanda-tanda laki kayak gini, mundur Wir. Jangan malah maju Wir. Welcome back to my channel Azek. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Goddard. Segmen kesayangan teman-teman nih. Apalagi kalau bukan curhatan. Jadi kemarin gue udah tanya nih di instastory gue, coba ceritain pengalaman pacaran sama Mokondo. Modal kunci doang. Pinisirin. Jempolnya mana? Jempolnya mana? Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Kalau kakak bacain cutem ini, tolong blur nama gue ya kak. Ini cerita adik gue yang baru aja 20 tahun jatuh cinta sama Duda. Sebenarnya nggak apa-apa kalau sama Duda, tapi ini si Duda anjing masih punya utang alias nyicil uang pernikahan sebelumnya. Sumpah ini emang ada, udah cerai tapi masih nyicil buat pesta pernikahan sebelumnya. Gila banget deh. Lu bayangin Kacel, dia belum lunas bayar nikahan, apalah itu catering, dekor, tapi udah cerai. Mbak, tapi ini lucu banget. Tapi sedih. Dan lo tahu adek gue ikutan bayarin cicilannya. Gimana gue nggak murka sama adek gue yang tolol itu. Sumpah ya, kalau hari lo lagi buruk, inget aja ada orang yang masih nyicil buat pesta pernikahannya padahal udah cerai. Sebenarnya ini nggak bisa dibilang Mokondo banget sih mbak, tapi aku nemenin pacarku ini dari nol. Kalau aku background orang tuaku berada, kami jualan UMKM dari zaman kuliah dulu sama-sama. Aku yang bikin resep, ortuku yang modalin, dia yang jualan. Sampai usaha kami mulai banyak yang beli franchise-nya. Apa tuh? Spill dong. Namun sifat pacarku ini udah mulai berubah ketika kami punya uang. Sering traktir orang-orang, beli barang gak guna, sampai jajan di Mangga Besar. Ya, jelek banget apa nih pacar lo sampai harus bayar-bayar gitu, kagak bisa OTS aja. Akhirnya kami pun putus. Dia sekarang pacaran sama Elsie yang jauh lebih cantik daripada aku. Sedih mbak, susahnya sama aku, bahagianya sama Elsie. Aduh, gimana yang komentarinnya. Cuman emang ada sih orang-orang yang selalu bilang jangan pernah mau nemenin cowok dari nol kalau kitanya nggak sama-sama nol ya. Kayaknya ini kan secara orang tua lo berada, mungkin lo di angka 5 gitu, tapi cowok lo nol. Karena begini nih, kejadiannya tuh kayak gini. Kalau udah bahagia, udah banyak duit, nanti seleranya bukan lo lagi. Dari cerita kalau sama-sama mulainya dari angka 0 ya, bareng-bareng. Gue ngerti sih, kalau aja lo tahu sifat asli dari mantan pacar lo. Tahu gitu ya, duit modal dari orang tua gue pakai upgrade diri. Gue pakai beli-beli baju yang bagus, gue makan makanan sehat, les ini itu, memperkaya diri, mempercantik diri, mempintarkan diri gitu. Cuma balik lagi, emang kita tuh nggak pernah tahu sifat seseorang sampai dia tuh banyak duit. Udah, sekarang kan udah kejadian. Lebih baik jadiin pelajaran diri dan tetap upgrade diri. Samarin nama gue ya, Rach. Gue dulu pernah punya pacar yang suka banget morotin gue. Setiap habis gajian, gue selalu belanja bulanan buat kebutuhan di kosan. Nih laki Mokondo suka nebeng beli kebutuhan desa. Yang diambil nih ya, sabun muka, roll on, body spray, cemilan buat di rumahnya. Ini kayak lagi belanja sama orang tua nih, ya kan? Belum lagi dia suka minta jatah beliin mainan yang hobinya tuh Gundam. Mahal tahu Gundam itu. Ya kan tuh kan paling nggak sekitar 500 ribuan gue spend mainan dia. Yang paling membanggongkan pas lagi ngerayain Enif ke-1, kita pergi dinner. Dia bilang gue boleh order apa aja makanan kesukaan gue. Secara gue tuh suka banget sama lobster. Yummy. I like your taste. Ya udahlah, gue order tuh lobster. Besokannya dong dia nyodorin bill dinernya buat digantiin sama gue. Dia bilang orderan gue yang paling mahal. Lobster yang gue order emang harganya sejutaan. Lah ya iya dong. Lobster kalau kecil namanya udang galah masnya. Tapi kan sebenarnya nggak sebanding sama tiap bulanan gue yang gue berbulan-bulan bayarin dia. Dari situ udah mulai enek, pelan-pelan gue mundur, bye-bye.
Aduh, tapi ada loh cewek-cewek Yang udah dikasih tahu di depan mata kayak gini nggak ilfil. masih aja tuh ditemenin lakinya yang mau kondo. Banyak say. Bisa kali dikirimin nih time-nya sama temen yang kayak gitu. Aku dulu tuh bodoh banget, Cel, tolol banget. Pacaran 6 tahun, bahkan aku yang bayarin terus menerus. Dari mulai bensin, HP. Hah, beliin HP? Bodohnya lagi karena mikir kalau udah nikah nanti rezeki lancar. Tahan. Lanjut. Menikahlah aku dan semua biaya nikahan aku yang tanggung. Dia kagak keluar uang sama sekali. Bahkan buat beli mahar dan seserahan juga uang aku sendiri. Aku pura-pura ke keluarga kalau itu uang dari dia. Oke. Terus abis nikah ortunya punya hutang dari bank. Aduh. Ini toksiknya sekeluarga nih. Karena ortunya ngide ngadain resepsi di keluarga mereka dan aku yang nyicil utang itu. Pernikahanku berjalan selama 7 tahun. Wah gila, 7 tahun. Sama gue 3 hari udah gue ceraiin tuh gak lo. Bener-bener aku selama ini tidak pernah dinafkahin, Cel. Untung aku kerja dan punya online shop sendiri. Jadi kebutuhan rumah tangga semua aku tanggung. Bahkan beli mobil, rumah, semua duit aku sendiri, Cel. Gimana sih ini nih? Gue melihat ya fenomena dimana perempuan yang menjadi tulang punggung. Ini bukan tulang punggung aja sih, udah kayak ATM bersama ya, sekeluarga nih. Ini terjadi gitu. Please banget atulah ya cewek-cewek, kalau lo udah lihat cowok yang nggak mau bekerja, keluarganya suka ngutang, males-malesan, apa-apa minta, apa-apa maunya dibeliin, udah ditinggalin. Nggak mungkin yang namanya rezeki nikah itu lancar kalau lo nikah sama orang benalu kayak begini. Dengerin baik-baik ya cewek-cewek di luar sana. Cowok yang cinta banget sama lo ya, itu nggak mungkin minjem-minjem duit lo, apalagi sampai keluarganya berani ya minjem duit. Karena cowok yang cinta sama lo Untuk mau minjem aja itu malu, karena dia tuh pengennya ngebahagiain lo, nyenengin lo, foya-foya sama lo, memberikan yang terbaik buat lo. bukan malah jadi benalu kayak gini. Namaste. Tenang dulu, gue capek tuh nggak lo. Kebenaran banget nih tentang mau kondo ya, Shay. Aku mau cerita Kak, semoga dibacain ya. Jadi aku punya bapak tiri, dan selama dia tinggal bareng di rumah, tahu apa? Mama aku yang kerja dan dia cuma sepedahan doang. Terus abis pulang sepedahan, dia tuh kan pulangnya sore, sedangkan mama aku pulangnya suka sebelum dia pulang. Tahu apa? Dia tetap minta dilayani selayaknya suami yang habis pulang kerja. Padahal kerjaannya sepedahan, ngabisin duit. Dan tiap dia mau beli peralatan sepeda atau shopping aksesori sepeda, kayak sepatu buat touring, dia minta mamaku yang beliin pakai hasil duit kerjanya. Gedek maksimal nih, gue juga ikutan kesel. Kenapa ya? Mamanya kan udah independen, udah bisa gitu buat biayain apapun. Kenapa harus mungut benalu gitu dijadiin suami gitu, pasti kesel kan? Kerjaan rumah yang handle aku dan mama. Bener-bener dia tuh merasa raja, nggak ada kerjasamanya sama sekali. Padahal dia nggak kerja, layaknya suami yang memenuhi nafkah istri. Udah say, keluar aja dari rumah say. Males banget ngelihat percintaan toksik ini. Ini kisah sepupu aku Kak. Suami ini ikut aliran keagamaan gitu, yang maunya cuman beribadah doang, lupa tanggung jawab sebagai suami dan ayah. Istrinya kerja pontang-panting, dia enak-enakan di rumah dengan alibi beribadah. Padahal masih tinggal sama mertua, yaitu tante aku. Wah, berani banget nih ya. Anaknya di sekolah agama yang elit, padahal dia nggak kerja. Oke, kerja 2 bulan, nganggurnya 3 bulan. Biaya sekolah anak sampai nunggak, sampai saudara-saudaranya dia yang patungan buat bayarin sekolah anaknya. Dia malah koar-koar, doaku terkabul, anakku semua mondok di situ. Sampai akhirnya istrinya jadi TKW. Ngamuk dong tante aku. Mereka berantem, akhirnya dia keluar dari rumah karena marah. Desember 2023 yang kebetulan kedekatan sama hari ulang tahun aku lagi deket sama cowok dari Bumble. Kita rencana buat ketemu dan makan ramen kan Kak. Terus tiba-tiba dia bilang, tapi ditraktir ya, kan kamu ulang tahun. Sumpah aku langsung turn off banget Courage. Bagus, karena ini adalah reaksi yang wajar. Kalau udah ada tanda-tanda laki kayak gini, mundur Wir. Jangan malah maju Wir, bahaya buat kesehatan jantung dan mental Anda Wir. Aku punya mantan,
mah udah lama kondo, toksik, suka judi online, tukang selingkuh lagi. Wow, paket komplit ya. Bensin motor aku yang bayar, kalau ngedate makan aku yang bayar. Pas dia ultah traktir teman-temannya aku juga yang bayar. Check in hotel pun aku yang bayar. Dia sering pinjem duit aku juga. Dia pernah gade HP-nya karena judi online. Terus aku deh yang tebus HP-nya dari tempat gadai. Wow, parahnya lagi zaman-zaman dia selingkuh pakai baju couple yang aku beliin buat kita berdua. Dia kasih keselingkuhannya. Kenapa gitu ya, banyak banget cewek-cewek yang cerita nih ya kalau dia bayarin hidupnya, bayarin kosannya, tebus HP di gadaian. Maksud gue kenapa gitu lo mau jadi cewek fixer, jadi cewek yang memperbaiki keadaan laki-laki gitu. Mungkin gitu ya di pikiran nih cewek, aduh kasihan banget nih cowok gitu. Lagi kekurangan, lagi kesusahan, gue pengen dong jadi malaikatnya, jadi fixernya dia gitu. Pasti ada rezeki gue yang mengalir buat dia. No girl, please stop banget ya sampai sini. Orang yang udah manfaatin lo sekali, dia akan mencari cara untuk manfaatin lo 2 kali. Sama aja kayak selingkuh nih ya. Kalau udah ngehianatin lo sekali, kalau ada kesempatan lagi nih lo lengah dikit, dia akan ngehianatin lo lagi. Lo nggak perlu waktu untuk membuktikan itu, karena lo nggak harus minum air laut kan hanya untuk membuktikan bahwa air laut itu asin. Please stop mencintai laki-laki yang lagi ada di titik terendah. No, lo bukan malaikat. Gak usah uji nyali dengan mengorbankan mental dan kewarasan lo demi laki-laki yang gak jelas kayak gini. Ini ada listnya nih sampai 1, kerja dimasukin bokap gue, pesta nikahan semua dari gue, tapi keluarga gue dibilang dikasih duit dari dia. 3, tanah rumah dikasih bokap gue, pas cerai dia nuntut harta gono gini. Padahal jelas-jelas itu rumah hibah dari bokap gue. Bentar. Ini bisa jadi sih. Kalau lo nggak punya surat pisah harta sebelum nikah, dan kapan dulu nih hibah dari bapak lo, apakah setelah menikah atau sebelum nikah? Kalau sebelum nikah aman, tapi kalau setelah nikah bisa jadi harta gono gini. Makanya perempuan-perempuan jangan tolol. Sabar, lanjut aja baca dulu ya. Semua surat-surat berharga pas dicerai dia ambil semua, padahal gue kerja dan gaji gue lebih gedean. Biaya anak-anak 2 orang setelah cerai 3 juta sebulan. Anaknya minta jajan lagi. Dia bilang, kontribusi emak lo apa buat hidup anak-anak? Nggak usah. Capek banget nih bacain kayak gini. Bukan gue sih Courage, tapi ini temen gue. Ya ampun, maaf banget ya kalau ceritanya. Temen gue ini diputusin sama cowoknya gara-gara dia minta beliin ayam bakar. Bener, si cowok bilang ke temen cowoknya gini, gila baru juga pacaran udah minta ayam bakar, matre banget gila. Waduh. Ih, malu tau gak sih, minta ayam bakar aja dibilang matre. Ini bener-bener lakinya yang miskin, maksudnya mentalnya miskin ya kalau kayak gini gitu. Kayak apa sih bang? Masa ayam bakar aja dibilang matre bang? Inilah namanya kita sebagai perempuan sama laki-laki tuh butuh yang selevel. Biar dikata lo minta ayam bakar nggak dibilang matre gitu. Terakhir dengerin ya cewek-cewek, please banget jangan pernah ngemis sama cowok untuk perhatian, untuk waktunya. Gini. Aduh, aku tuh mesti gimana sih biar kamu tuh nggak main games terus, biar kamu tuh ngabisin waktu kamu sama aku. Duh, aku mesti apa ya biar kamu tuh nggak nongkrong terus sama teman-teman kamu, biar kamu pakai waktunya tuh sama aku. Tuh, ini adalah tanda-tanda cewek yang gampang banget dideketin sama cowok-cowok mau kondo. Kenapa? Karena cowok tuh tahu gitu, ketika lo meminta waktunya sampai sedemikian rupa, artinya dia nggak perlu usaha sedemikian rupa untuk ngedapetin lo. Padahal sejatinya ya, yang namanya cowok tuh suka banget loh yang namanya ngejar. Tapi kalau dia udah ngerasa di zona nyaman, lo nggak bakal kemana-mana, walaupun dia mau kondo, walaupun dia nyelingkuhin lo, walaupun dia manfaatin lo doang, walaupun dia nggak cinta-cinta sama lo, ya udah akhirannya bakalan kayak gini terus guys. Terus gimana dong cowokku nggak punya effort? Stop kasih apapun yang dia mau. Just enjoy your life girls. Kalau lo punya karir, lo terus bekerja, lo punya hobi, lakukan hobi lo. Lo suka nongkrong sama teman-teman lo, nongkronglah sama teman-teman lo. Lo suka belanja, spending waktu buat diri lo shopping. Jangan sampai ngemis perhatian, apalagi waktu buat cowok. Kalau di situ dia udah ngerasa gelisah nih, aduh nih cewek kok nggak bisa gue dapetin. Nah disitulah mula-mulanya cowok tuh bakal ngejar cewek gitu. Jadi kita yang dikejar-kejar, jangan minta yang ngejar-ngejar.
Bukannya gimana-gimana ya, Say. Gue mengerti, gue pun Leo, gue sukanya mengejar. Tapi ketika lo sudah berbicara yang namanya pernikahan, Lebih enak perempuan yang dikejar daripada kita yang mengejar. Oke, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay kece, bye-bye.